warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kali ini kita akan coba membahas contoh soal tentang saluran terbuka, saluran di mana penampangnya berbentuk trapesium dan penampang itu adalah ekonomis. Kemudian kalau kita lihat ini ada soal dengan debit 45 meter kubik per detik. Kemudian M-nya atau kemiringan talut itu adalah 1, kecepatan aliran adalah 0,75 meter per detik. Kemudian N kekasaran saluran itu adalah 0,025. Di sini ditanya adalah dimensi dari saluran, yaitu berapa lebar dasar saluran, kemudian berapa tinggi aliran, dan berapa lebar muka air, dan berapa kemiringan dari dasar saluran. Nah, jadi kalau kita lihat yang ditanya di sini adalah dimensi saluran, lebar dan tinggi aliran, dan juga ditanya di sini adalah kemiringan dasar saluran dan juga lebar dari muka air. Langkah pertama, jadi kita karena penampangnya ekonomis dan berbentuk trapesium, maka ini adalah syarat untuk penampang ekonomis untuk saluran trapesium. Di sini adalah B ditambah dengan 2MY sama dengan 2Y akar 1M kuadrat. Ini kalau kita lihat B tambah 2MY itu sama dengan lebar muka air, dan ini adalah panjang dari sisi miring dari penampang saluran yang berbentuk trapesium. Dengan M sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan perbandingan antara B dan Y. Jadi karena M1, maka perbandingan B dengan Y itu adalah 0,828 Y. Jadi lebar dasar sama dengan 0,828 Y atau tinggi aliran. Langkah kedua adalah kita menghitung luas penampang basah itu dengan persamaan debit sama dengan V kali A, kecepatan aliran dikali dengan luas penampang basah. Kemudian kalau luas penampang basah sama dengan debit per kecepatan, jadi debitnya 45 meter kubik per detik, kemudian kecepatan 0,75, maka luas penampang basahnya adalah 60 meter luas. Kemudian luas penampang basah ini adalah persamaannya B tambah MY kali Y. Ini adalah luas penampang basah untuk penampang trapesium. Dan jika tadi ada 60 meter luas, kemudian ini adalah tadi sudah dihitung karena B itu sama dengan 0,828Y, kita substitusi ke nilai B, maka kalau kita sederhanakan lagi didapatlah Y nya sama dengan 5,728 meter. Jadi 5,728 meter tinggi aliran. Berapa lebar dasar saluran? Tinggal kita masukkan ke angka Y ini 5,78, maka didapatlah lebar dasar saluran adalah 4,746 meter. Lanjut langkah ketiga. Belum. Kemudian kita juga menghitung lebar dari muka air, ya, yaitu persamaannya adalah B tambah 2MY, maka didapatlah T-nya atau lebar muka air 15,202 meter. Langkah ketiga adalah menghitung kemiringan dasar saluran. Tadi sudah dapat luas penampang saluran, luas penampang basah adalah 60 meter luas. Kemudian kelilingnya juga bisa kita hitung, ini persamaannya. Tinggal kita masukkan nilai B 4,746 dan 2Y, maka dapatlah keliling basahnya 20,948. Kemudian jari-jari Doris
adalah perbandingan antara luas basah dengan keliling basah. Jadi 60 dibagi dengan 29,48 kelilingnya, maka dapatlah jari radius 2,864. Seperti yang kita ketahui, karena di soal itu ada N, ada koefisien Manning, kekasaran saluran, maka kita menggunakan kecepatan aliran. Ini adalah rumus kecepatan aliran persamaan Manning. Jadi C per N R2/3 S pangkat setengah. Ini kalau karena kita mencari kemiringan dasar saluran, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi S sama dengan V kuadrat N kuadrat per R pangkat 4/3. S karena kecepatan 0,75 kuadrat, N 0,025 juga dikuadratkan, ini lupa kuadratnya, kemudian S R di jari tulis 2,864 pangkat 4/3, maka dapatlah kemiringan dasar saluran 0,000864. Jadi kalau kita lihat, ini kemiringan dasar saluran termasuk landai, ya, termasuk landai. Ini kalau kita hitung bilangan crowdnya, ini aliran adalah aliran subkritis, ya. Udah selesai lebar dasar saluran, kemudian tinggi aliran dan lebar muka air, bebas, kemudian juga kemiringan dasar saluran juga kita dapat. Sekarang kita masuk langkah keempat, yaitu penampang saluran ekonomis. Ini adalah penampang trapesium, dan tadi kita mendapatkan lebarnya 4,746 meter, kemudian tinggi aliran 5,728 meter, kemudian lebar muka air 16,202 meter, dan ini adalah kemiringan tebing atau kemiringan talut. Ini satu adalah bagian vertikal dan bagian M ini adalah bagian horizontal. Kemudian ini terbentuk didapat berdasarkan data debit, data M, dan data kecepatan aliran, dan juga angka Manning atau nilai kekasaran dari saluran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk mencari penampang ekonomis pada mata kuliah hidrolika. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.